Oke, pada materi ini saya akan menjelaskan apa itu notasi algoritma. Jadi sebelum kita memahami apa itu notasi algoritma, kita harus memahami arti dari dua kata ini ya. Notasi dan algoritma ini kan dua kata yang berbeda gitu. Jadi di sini adalah pemahaman tentang notasi. Notasi itu adalah seperti simbol ataupun tulisan ya. Kalian tahu kan di lagu-lagu itu kan ada notasi itu. Notasi nada, notasi musik, kan itu ada simbol itu. Nah, itu notasi namanya. Di sini algoritma adalah dasar pemrograman komputer. Jadi algoritma itu suatu perintah urutan logis bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer gitu. Kan komputer itu kan memiliki bahasa pemrograman banyak banyak bahasa pemrograman seperti PHP, C++, Python dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini menurut Rinaldi Munir dalam buku Algoritma dan Pemrograman 1997, notasi algoritma adalah desain berisi urutan langkah-langkah pencapaian solusi yang tidak tergolong bahasa pemrograman apapun gitu. Nah, ini adalah pengertian dari notasi algoritma merupakan dasar yang dibuatnya suatu program komputer dan dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman manapun ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, karena komputer memiliki banyak bahasa pemrograman. Ya kan? Makanya Rinaldi ini bilang kalau notasi algoritma tidak tergolong ke dalam bahasa pemrograman apapun. Tetapi notasi ini adalah dasar kita pengimplementasian dasar kita nanti ke dalam bahasa pemrograman itu. Dasar ya fundamental utama untuk kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman gitu. Oke, selanjutnya adalah ini. Ini saya nggak pakai linknya karena saya saya salah masukkan linknya. Oke, ada 3 jenis notasi algoritma, yaitu secara umum notasi algoritma terdiri dari 3 jenis. Yang pertama kalimat deskriptif, 2 pseudo code, dan 3 flowchart. Mari kita akan bahasanya masing-masing. Yaitu yang pertama notasi algoritma kalimat deskriptif adalah notasi algoritma yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dalam menjabarkan desain langkah-langkah pemrograman yang dibuat. Ya. Notasi algoritma sendiri mempunyai kata kerjanya ya, yaitu dari mulai tulis, baca, tampilkan, ulangi, read, print, if, and dan lain-lain. Ini kata kerja dari kalimat deskriptif sama seperti bahasa manusia. Ya, kan tadi Sinaldi bilang kalau ini bukan tidak tergolong ke dalam bahasa komputer manapun gitu. Masih kalimat deskriptif ditulis dengan kerangka utama, yaitu adanya judul, deklarasi, dan deskripsi. Ada 3 judul. Nah, ini kerangka utamanya, yaitu kan judulnya ini menentukan nilai kualitas nilai siswa. Deklarasi yang berisi dengan nilai yang dapat diisi apapun, desimal, bilangan apapun seperti huruf atau angka, bilangan pecahan, itu dapat diisi di sini nilai. Deskripsi yaitu tata caranya kita menstrukturkan sebuah program itu. Pertama baca nilai, ini nilai tadi itu dibaca gitu kan. Jika nilai 100 lebih besar dari nilai 90, maka tampilkan memuaskan. Begitupun juga di bawahnya, jika misalkan kita input sebuah nilai 80 di sini 85 gitu. Nah, maka kondisi tersebut tidak akan dieksekusi di sini di pilihan kedua. Maka kondisi tersebut akan dieksekusi di sini baik gitu. Nah, itu dia dieksekusi di sini kan. Nilai 85 itu kan lebih besar berarti 80 ya kan, maka ditampilkan B baik ya kan. Maka dia akan langsung selesai di sini. Yang program ini yang 100 sampai 90 itu nggak bakal dieksekusi. Terus yang 80 sampai 70 nggak bakal dieksekusi gitu. Programnya kan kita kan minta programnya di sini, maka tampilkan baik gitu. Di nilai tadi kan 85. Jangan kita minta di sini jika 90 lebih besar daripada nilai lebih besar dari 80, maka tampilkan baik
Itu begitupun juga kalau kita minta di sini 40, maka kondisi yang di atas ini nggak akan dieksekusi, dia akan dieksekusi di sini. Tapi kan sangat kurang begitu. Oke, yang dua PC24 ini adalah bentuk notasi apa pemahaman tentang PC24 adalah jenis notasi algoritma yang sangat ringkas dan cocok dan digunakan untuk membuat algoritma pemrograman yang panjang itu. Ketika kita menuliskan sebuah pemrograman yang panjang itu kan pasti seorang bos kita atau orang yang nggak paham tentang bahasa pemrograman, tetapi dia memiliki kuasa atas apa yang kita tulis gitu. Nah, kita kalau mau jelasin itu pakai PC24 ini itu. Ya, oke, kalian paham kan? Maksud saya gitu. Misalkan saya itu seorang karyawan program, tapi bos saya itu seorang pengusaha gitu. Ya kan nggak mungkin baca program saya gitu, bisa baca, tapi saya bisa implementasikan ke dalam bentuk notasi algoritma PCD code itu. Nah, Lidido dan Barokah dan kawan-kawan dalam buku Logika dan Algoritma tahun 2013 menyebutkan bahwa PCD code berisi deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi ditunjuk agar dapat dimengerti oleh manusia. Oke, jadi bahasa pemrograman ya, misalnya di PHP itu kan ada bahasa yang mirip seperti manusia aja. Itu. Misalnya kita pilih kondisi if tadi kan di sini. Ini kan kalau di PHP if jika itu. Nah, itu kan bahasa manusia sebenarnya, tapi bahasa Inggris. Ya karena bahasa pemrograman itu dibuat oleh manusia. Jadinya ya mirip. Nah, ini contoh PC24 tadi. Sama seperti yang pertama ini tadi kan, jika. Nah, ini if lebih besar dari minus 90, maka tampilkan. Penjelasannya sama harusnya. Di sini ada begin dan end. Ketika kita membuat sebuah kode di dalam program, itu kita harus mulai menginputkan dulu. Begin ini C++ mungkin atau C# lupa saya. Tapi kalau di bahasa pemrograman di JavaScript, PHP itu nggak pakai begini ini, pakai begin. Tapi mereka pakai. Kalau PHP itu kan pakai begini. PHP itu terus akhirnya begini, ya kan? Nah, ini adalah begin dan juga end-nya, end dalam PHP. Lupa. Nah, ini adalah output masukkan nilai. Ini kita inputkan nilai variabel tadi. Ini kita deklarasikan dulu ya. Ini output sebagai kita keluaran nilainya nanti seperti apa yang kita telah deklarasikan di sini. Sama aja seperti tadi sebenarnya. Pemahamannya gitu. Else if jika nilai 100, jika ini kondisi nilai di sini tidak sama dengan yang apa kita inginkan, ini tidak akan dieksekusi. Tapi jika nilainya sama yang seperti kondisi yang sama kita inginkan, yang kita input tadi di sini, maka dia akan dieksekusi di salah satu percabangan ini. Ini percabangan if. Ya. Yang ketiga ini flowchart. Jadi pemahaman flowchart adalah jenis notasi algoritma yang menggunakan grafis bagan untuk memperlihatkan langkah-langkah algoritma sebuah bahasa pemrograman itu, ya kan? Bentuk diagram dalam bagan dari flowchart mendefinisikan instruksi yang diberikan pada komputer. Jadi setiap bagan itu kan ada mendefinisikan sesuatu ya, mendefinisikan berbeda-beda gitu. Ini simbol ini namanya terminator, fungsinya juga berbeda gitu dengan simbol yang ini. Ini nggak lengkap sebenarnya. Ini yang lengkap versi di sini. Nah gitu, ada start, proses, decision, and sama seperti ini.
decision itu kan, nah ini perbandingan penyataan nilai data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya gitu. Nah, misalnya saya contohkan di sini ya, start itu pada dahulu kala ada sebuah lingkaran gitu kan. Nah, ini lingkarannya. Lingkaran tersebut itu bertempat tinggal di sebuah database. Database itu diproses atau lingkaran itu bangun. Lingkaran bangun itu mengucapkan apa? Prosesnya good morning, selamat pagi gitu. Nah, ketika dia apa? Nah, sini ada ya proses, ini kan proses. Nah, kita bisa inputan juga namanya di sini, input here, let's give circle name. Namaku adalah apa? Lingkaran. Ya, dalam lingkaran. Decision. Nah, ini kan ada decision berarti bentuk pilihan ya kan, decision. Nah, kita bisa juga menggabungkan itu, merge. Nah, itu lingkarannya memilih suatu pakaian itu antara kuning dan juga biru itu. Nah, lingkaran ini pilih memadukan lingkarnya, merge. Nah, jadilah pakaiannya itu berwarna hijau. Ini adalah sebuah konektor yang pertama. Di sini konektor yang pertama. Kalau nanti ini pengen dilanjutkan, ini bisa konektor yang berarti konektor yang ke tuh kok nggak berubah. Bukan deh, bisa. Nah, ini konektor yang kedua gitu. Kalau ini mau dilanjutkan. Nah, ini pun sama, preparation circle for some fun. Ini adalah apa? Bagan yang menunjukkan kalau kita itu bisa menghitungkan sebuah kondisi tertentu gitu di dalam sebuah lingkaran ini. Nah, lingkaran ini kan kondisinya pengen bersenang-senang gitu. Jadi dia itu membuka open the gate for circle. Ini adalah bagian dari manual operasi. Ketika kita menginputkan sebuah kondisi di sini, maka manual operasinya akan otomatis gitu. Otomatis berjalan, harus ada ini berarti. Ketika kita menginputkan bagian ini, berarti harus bagian ini juga. Ini adalah aturannya, ada aturannya tapi nggak saya bilang di sini. Nah, ketika circle itu sudah keluar dari gerbang, dia itu pengen mengucapkan sesuatu gitu. Mengucapkan sesuatu kan output ya kan. Thanks for coming, terima kasih untuk datang. Dan inilah akhir dari hari ini gitu. Cukup. That's it for today. Yang ini adalah akhirnya dari hari ini ya. Circle ini sudah bersenang-senang terus tidur. Ini kan start atau end dari lamanya. Nah, ini adalah contoh atau penggunaannya di sini. Nah, ini adalah contoh tadi yang tentang nilai tadi ya kan. Nah, ini saya buat sendiri, deklarasi nilai relatif. Cukup untuk materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya pada diri saya yang ada di Soal Hari. Terima kasih.